Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Hadirin rekan-rekan mahasiswa dimanapun berada, perkenalkan kami dari kelompok 1 mata kuliah Manajemen Zakat Infak dan Wakaf dari kelas B Prodi Manajemen Dakwah UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini kami akan sedikit berbagi ilmu mengenai manajemen zakat ya. Nah, judulnya itu dari kelompok kami Manajemen Keuangan dan Akuntansi Organisasi Pengelolaan Zakat. Nah, kenapa kami mengambil judul atau tema ini? Karena ketika kita melihat di lapangan, teman-teman semuanya, rekan-rekan semuanya, kita itu dihadapkan dengan khususnya zakat ya, itu kita dihadapkan dengan hal keuangan. Nah, keuangan itu mesti diatur, mesti dikelola dengan baik, mesti dimanajemen dengan baik. Nah, di samping pengelolaan, di samping pengumpulan, pengelolaan atau dan juga pemberdayaan, nah zakat juga mesti ada manajemen keuangannya. Bagaimana uang yang begitu banyak itu dapat diatur dengan baik. Nah, karena pengelolaan zakat ini dilakukan dengan sistem kerja dan sistem kerja yang profesional, sebagaimana manajemen perusahaan-perusahaan yang lainnya. Nah, tetapi di zakat ini tentu kita harus memperhatikan hal-hal dan juga syariat-syariat tertentu. Nah, tanpa panjang lebar lagi, rekan-rekan semuanya, kita akan bahas nih ya, kupas tuntas mengenai manajemen keuangan dan akuntansi organisasi pengelolaan zakat. Nah, ini semua itu diatur atau ada payung hukumnya atau ada regulasinya, yaitu di PSAK 45. Nah, sebelum itu, di sini ada anggota kelompoknya, yaitu saya sendiri, Najib Rasodidian, ada juga Mimin Mursi, yang kedua, yang ketiga ada Muflis Miftahul Falah, dan yang keempat itu ada Nabil Rizki. Namun Nabil Rizki sepertinya ada gangguan ataupun hal-hal yang tidak bisa ditinggalkan mungkinnya, jadi tidak bisa bergabung dengan kita. Nah, yang pertama itu ada pengertian manajemen keuangan. Silakan di next. Nah, mana pengertian manajemen keuangan secara umum adalah seluruh aktivitas perusahaan yang diajukan untuk memperoleh dana dengan biaya yang murah serta bagaimana mendayagunakan dana tersebut dengan cara efisien. Nah, terlebih organisasi pengelolaan zakat adalah sebuah organisasi yang mengelola dana zakat, infak sedekah dan dana lain yang hampir keseluruhannya adalah dana yang dihimpun dari masyarakat. Nah, dana-dana yang dihimpun dari masyarakat ini itu harus dikelola dengan baik. Kenapa? Karena kita sebagai amilin gitu ya, sebagai apalagi kita yang bekerja di lembaga zakat, tentu itu harus bisa membeli hati masyarakat lah, atau harus bisa istilahnya seorang muzaki itu harus percaya kepada kita sebagai lembaga zakat. Nah, next untuk organisasi pengelola zakat, tentu manajemen keuangan lebih dari sekadar yang berlaku di dalam perusahaan. Karena organisasi pengelola zakat adalah organisasi atau lembaga yang sumber dananya adalah dana zakat, infak, sedekah, dan lain-lain yang berasal dari masyarakat dan harus disalurkan kembali kepada masyarakat. Nah, itu mungkin sekilas dari pengertian manajemen keuangan. Selanjutnya, hal apa saja sih yang mesti diperhatikan dalam manajemen keuangan dan akuntansi khususnya di lembaga zakat? Silakan akan dijelaskan oleh Kang Muflis Miftahul Falah. Saya persilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator yang telah
memberikan kesempatan saya. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi hal apa saja sih yang harus diperhatikan dalam manajemen keuangan dan akuntansi. Nah, dalam manajemen keuangan dan akuntansi ini terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, membuat sistem pengolahan dan pelaporan keuangan. Kemudian yang kedua, menerbitkan laporan keuangan dan analisis keuangan serta periodik dan tepat waktu. Kemudian mensosialisasikan laporan keuangan melalui berbagai media yang mudah diakses. Kemudian melakukan pengarsipan dokumen-dokumen keuangan secara tertib dan rapi. Melakukan upaya-upaya untuk meraih tingkat amanah dan transparan dalam hal akuntansi, akuntabilitas, dan aksesibilitas pengolahan dana. Nah, itu tadi hal yang harus diperhatikan dalam manajemen keuangan dan akuntansi. Kemudian ada ruang lingkup manajemen keuangan, di mana terdapat tiga yang melingkupi manajemen keuangan. Yang pertama itu ada perencanaan. Perencanaan keuangan meliputi beberapa dan jenis sumber dana yang ditargetkan akan dihimpun. Berapa biaya yang dibutuhkan untuk menghimpun dan mengumpulkan misalnya biaya promosi dan sosialisasi. Kemudian beberapa dana yang akan disalurkan, biaya penyaluran serta mustahik asnaf yang akan menerimanya. Terus beberapa saldo dana minimum yang harus tersedia untuk menjaga keberlangsungan organisasi. Kemudian beberapa dana operasional pengolahan amil yang dibutuhkan untuk menjalankan keseluruhan aktivitas organisasi. Nah, kemudian yang kedua ada pengolahan keuangan, di mana perlu adanya kebijakan yang dibuat sebagai pedoman yang harus ditaati oleh seluruh anggota organisasi dalam menjalankan seluruh aktivitas pengolahan dana, pengumpulan dan penyaluran, serta pengolahan saldo dana. Nah, yang terakhir ini pengendalian atau controlling. Adanya pengendalian terhadap seluruh aktivitas penerimaan, penyaluran, serta pengolahan saldo dana. Kemudian adanya pengendalian untuk memantau dan mengevaluasi target yang dibuat serta realisasinya. Kemudian adanya pengendalian untuk memantau dan mengevaluasi ketaatan anggota organisasi. Dan yang terakhir adanya mekanisme pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu misalnya seperti donatur atau muzaki, masyarakat manajemen, anggota organisasi, pemerintah, dan pihak-pihak lain yang terkait. Nah, itu mungkin ruang lingkup manajemen keuangan yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Kang Chris atas pemaparannya mengenai hal yang patut diperhatikan ya ketika kita mengelola atau memanajemen keuangan dan akuntansi di lembaga zakat. Ada 1, 2, 3, ada 5 poin ya. Nah, dan juga ada ruang lingkupnya, pengendalian, dimulai dari perencanaan keuangan, kemudian ada pengelolaan, dan yang terakhir pengendalian atau kontrol. Selanjutnya, miminnya keluar. Oke, kalau udah masuk lagi. Selanjutnya itu ada akuntansi zakat atau infak sedekah berdasarkan PSAK nomor 109 yang akan dijelaskan oleh Mimin. Ini kelas aja ya, silahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk menyampaikan materi selanjutnya.
Materi selanjutnya yaitu mengenai akuntansi zakat dan infak sedekah berdasarkan PSAK nomor 19. Standar akuntansi ZIS yang berlaku saat ini digunakan oleh OPZ sebagai pedoman dalam pembukuan dan pelaporan keuangannya adalah PSAK nomor 109 yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia pada tahun 2010. Adapun penerbitan PSAK telah mengalami proses yang cukup lama, kurang lebih 4 tahun dari waktu penyusunannya, dimulai dengan disusunnya exposure draft-nya yang diterbitkan sejak tahun 2008. Namun pada saat ini tidak semua OPZ yang ada di Indonesia dapat menerapkan PSAK nomor 109. Hal tersebut dikarenakan sebagian OPZ mengalami beberapa kendala dalam penerapannya. Adanya kesulitan dalam sumber daya manusia yang dimiliki OPZ, kemudian akuntansi zakat yang ada dalam pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK nomor 19 bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat dan infak sedekah. Adapun PSAK ini yakni berlaku untuk amil, yakni suatu organisasi atau entitas pengelola zakat yang pembentukannya dan pengukuhannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infak, ataupun sedekah, bukan untuk entitas syariah yang menerima dan menyalurkan ZIS, tetapi bukan kegiatan utamanya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Mimin atas pemaparannya. Nah, selanjutnya itu ada laporan keuangan amil zakat, infak, dan sedekah. Nah, ini secara ringkas aja ya gambarannya. Laporan keuangan zakat, infak, sedekah itu merupakan bentuk pertanggungjawaban operasional dari suatu lembaga amil, yaitu kegiatan pengumpulan dan penyaluran dana. Jadi bagaimana caranya mengumpulkan dan juga nanti bagaimana menyalurkan dana zakatnya atau infak dan sedekahnya. Nah, nanti itu dibuat laporannya gitu ya. Nah, supaya laporan keuangan itu transparan dan juga akuntabel. Maka harus ada standar akuntansi yang mengatur tentang hal tersebut. Nah, yang mengatur semuanya itu ada di PSAK nomor 109. Nah, teman-teman semuanya, ya, dimanapun berada, harapan kami ya, jadi nanti ketika kita terjun di lapangan atau menjadi seorang pegawai amilin di suatu lembaga zakat, nah kita tidak tabu, kita tidak bingung gitu ya. Nanti ada format pelaporannya atau bentuk pelaporannya yang diatur dalam PSAK nomor 109. Nah, tujuannya apa tadi untuk transparan dan juga akuntabel. Jadi antara pemasukan dan juga pengeluaran dana zakat, infak, dan sedekah itu diatur semuanya. Nah, teman-teman semuanya, itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Meskipun ringkas, mudah-mudahan ada ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Nah, kami dari kelompok 1, Manajemen Zakat, Infak, Wakaf, dan juga Ziswaf, sekali lagi mengucapkan terima kasih atas attention atau partisipasinya dari semuanya. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan yang bermanfaat bagi kita. Ditutup saja dengan aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.